Coba bertanya sama dia yang diem aja gitu ya, dijawab nggak? Kadang-kadang kita dianggap kayak dukun gitu kan ya, selalu tahu gitu apa maunya dia. Sebaliknya juga kita kayak gitu, kita berharap pasangan kita tahu apa yang kita mau gitu. Kalau misalkan kita haus, nggak usah ngomong dong gitu, kamu datang gitu loh bawa gelas. Emangnya gitu ya teman-teman ya. Yang kayak gini yang biasanya jadi miskomunikasi ya, kita merasa bahwa kita yang harus mengerti atau mereka yang harus ngerti gitu ya, nggak kayak gitu konsepnya ya. Nah, di readingan kali ini kita bakalan bahas mengenai apa sih yang dia inginkan. Ternyata adalah ya, kita coba lihat teman-teman ya, di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini. Belajar apa? Mendengarkannya dengan rendah hati, mendengarkan dengan jernih, dan tentunya dengan vibes yang positif. Oke, dan timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, kapan aja mau dengerin boleh, mau sama siapa aja boleh, mau dalam keadaan seperti apapun juga boleh. Yang penting dengerinnya sambil happy ya. Oke. Dan kita bakalan bagiin jadi 3 cerita teman-teman ya. Di cerita pertama, kedua, dan ketiga kalian gak perlu pilih ceritanya atau pilih kartunya seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, kita baca di cerita yang pertama buat kamu. Teman-teman, tunggu, sekarang kita masuk ke teman-teman siapa sih? Teman-teman siapa? Teman-teman aku dong. Teman-teman Capricorn ya, buat teman-teman Capricorn. Coba kita lihat ya, buat teman-teman Capricorn. Capricorn. Di cerita yang pertama, cerita kalian itu seperti apa sih ya? Oke, ini hubungan yang komitmen ya antara kamu dan dia ya. Sudah ada komitmen, bisa jadi kalian sudah menikah ya, sudah ada cerita-cerita menjadi satu keluarga ya, menjadi satu bagian dari keluarga. Cuman ya, walaupun kalian tuh sudah menikah, sudah mengikatkan diri dalam satu komitmen atau satu pernikahan atau satu apapun ya, yang jelas ini pernikahan ya teman-teman ya, dan memutuskan untuk menjadi satu keluarga gitu ya. Tapi ada cerita-cerita bahwa kamunya maunya ke sono gitu kan ya, kamunya maunya ke sini ya, dianya maunya ke situ gitu. Ke situ. Kalian nggak pernah satu visi, nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi yang satunya selalu kepingin menuntut yang seperti ini ya, satunya lagi selalu mau menuntut yang kayak begini. Jadi selalu membuat hubungan ini jadi nggak bisa jadi, masing-masing nggak bisa jadi dirinya kalian sendiri gitu ya, seperti itu. Satunya menuntut, akhirnya nggak ketemu nggak sih teman-teman ya, kayak gitu. Satunya pengennya A, satunya lagi pengennya B gitu. Ketemu nggak kira-kira kalau misalkan kalian dalam satu komitmen gitu ya, seperti itu pasti nggak ketemu, alright. Ya, ini cerita-cerita yang seperti ini loh teman-teman ya, cerita yang saling menekan, saling tertekan, saling mendominasi ya, sehingga nggak bisa jadi diri kalian masing-masing ya, seperti ini. Oke ya, selanjutnya kita bakalan lihat ciri-cirinya dia. Ciri-cirinya dia seperti apakah orang ini? Ini orang yang gampang banget yang namanya membuat orang itu sayang atau nyaman ya di dekatnya sama dia. Jadi orang yang benar-benar bisa membuat orang nyaman ketika orang tersebut itu di sebelahnya dia. Bisa jadi seperti ini, dan ini orang yang gak bisa LDR-an gitu ya, membutuhkan benar-benar perhatian yang real banget. Jadi kalau LDR tuh ada aja yang dicari gitu ya, masalah tuh dibikin-bikin sehingga ada aja masalah lah ya, kayak gitu. Jadi memang dia sosok yang menilai segala sesuatunya dari hal-hal fisik atau yang nyata. Jadi ini sebabnya gak bisa yang namanya LDR. Apalagi kalau misalkan love language-nya itu adalah physical touch ya. Ya bener-bener jauh itu kayak bener-bener kayak siksaan gak sih ya, kayak gitu. Lalu orang yang tahu banget ya, merasa apa sih, bisa banget yang namanya membuat orang yang di sebelahnya dia tuh merasa banget dicintai, tadi kita udah bahas ya. Dan menarik orangnya ya, menarik ya, nggak harus cantik atau ganteng sih ya, tapi kebanyakan sih mostly kalau misalkan kartu ini keluar ya biasanya sih penampilannya cukup oke ya, ganteng atau cantik lah ya, kayak gitu, menarik lah ya, menarik seperti itu. Dan finansialnya bagus karena memang keluarganya dia berasal dari keluarga yang mampu gitu ya, atau dikelilingi dengan orang-orang yang memang bisa support dia, seperti itu. Pakai apa aja kelihatan cocok, kelihatan keren gitu.
kelihatan keren. Ini ciri-cirinya dia ya. Ciri-cirinya dia. Sekarang kita akan menuju ke sesungguhnya apa sih yang dia inginkan ya dalam hatinya dia ya buat kamu. Ada power di sini ya, dimana dia itu menginginkan kamunya itu buat sedikit cooling down gitu ya, jangan terlalu inilah ya, nggak usah terlalu ngatur-ngatur banget gitu ya, dan bisa namanya mengendalikan emosi. Dia kepinginnya kamu tuh bisa memperbaiki juga gitu hubungan kalian ya, apalagi yang berkaitan dengan komunikasi ya teman-teman ya, karena buat ngejalanin hubungan kalian ini nih ya nggak kayak hubungan-hubungan yang biasanya ya, ini hubungan yang luar biasa agak berat ya. Jadi dia tuh kepinginnya jangan ditambahin berat lagi gitu loh dengan internalnya kita. Kalau bisa kan ya, walaupun digempur bagaimanapun dari luar, dari eksternal, kalau bisa internalnya itu dikuatin gitu, jangan malah bikin celah-celah masuk gitu, karena ada cerita-cerita juga ya, ini kemungkinan besar ada cerita-cerita pihak ketiga di antara hubungan kalian. Pihak ketiga bukan hanya masalah ini ya, perempuan lain atau laki-laki lain ya, bukan hanya masalah seperti itu, bisa jadi seperti itu, tapi juga bisa jadi cerita-cerita tentang involve keluarganya atau anggota keluarga gitu ya, masing-masing dari kalian. Ini juga bisa kayak begitu. Jadi memang butuh kekuatan dari hubungan yang seperti yang kayak biasanya teman-teman. Itu sebabnya dia kepinginnya ya, ayo perbaiki internalnya kita, supaya misalkan kalau ada apa-apa itu nggak ada orang yang bisa masuk gitu loh, nggak ada celah gitu, dan jangan sampai terlambat gitu. Dia kepinginnya sih kayak gitu. Jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya, berubah, melakukan satu transformasi atau satu perubahan dalam hidup gitu. Jadi jangan di situ-situ aja atau kayak gitu-gitu aja. Jadi maulah untuk berubah dan melakukan perubahan dan bersama-sama ya, seperti ini. Lalu juga belajar untuk mengendalikan diri dan kontrol mood ya, dan lebih terbuka sih ya, lebih terbuka. Jadi kayak tadi seperti di awal ya teman-teman ya, kita tuh nggak bisa namanya mengharapkan pasangan kita tuh jadi kayak dukun gitu ya, kita diem dan tiba-tiba dia ngerti, kan nggak gitu juga konsepnya ya gitu. Jadi harus bicara gitu, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian bicara dan nggak didengerin dan sebagainya, udah Kak sering bicara tapi nggak didengerin, pakai cara yang lain. Kalau ada 1000 cara di dunia ini, kamu pasti baru pakai cara 5 kali gitu kan, 5 cara. Jadi masih ada sisanya 995 cara, pakai gitu kan, jangan putus asa, semangat. Ya kayak gitu ya. Lalu kita coba lihat di cerita yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua buat kamu. Oke, kita lihat cerita yang kedua buat kamu seperti apa ceritanya kalian. Hubungan kayak gimana sih ini? Hubungan yang penuh dengan ego ya. Gak ada yang mau ngalah gitu, gak ada yang mau ngalah. Ego atau gengsinya besar ya, sama-sama nih, gak ada yang mau ngalah lah ya. Dan karena memang kalian ini ya sosok yang sempurna di mata orang lain gitu. Kamunya sendiri juga, dianya sendiri juga. Jadi nggak ada yang mau kalah gitu ya. Selalu ingin menang, selalu merasa yang paling gitu kan. Dua-duanya ini repot nggak sih kayak begini teman-teman ya. Akhirnya malah nggak bisa jadi diri sendiri ya, karena saling memendam gitu kan ya, saling nggak bisa terbuka gitu ya. Pernah nggak sih kamu berhubungan dengan seseorang yang gengsian banget gitu, dan kamunya sendiri juga gengsian gitu, akhirnya mau bilang kangen aja malah jadi marah-marah gitu ya. Ini hubungan yang kayak begini banget teman-teman ya. Lalu ciri-cirinya dia kayak gimana? Ciri-cirinya dia seperti apa? Oh, ini orang yang selalu terjebak di ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Sebenarnya dia orangnya ini ya, intuitif, cuman agak sedikit bablas gitu ya, jadinya agak-agak sedikit halu gitu teman-teman ya. Dan apa ya, nyentrik, orangnya cukup nyentrik. Suka sama hal-hal yang berkaitan dengan mistis gitu ya. Tapi dia tuh kalau udah sayang sama orang ya, walaupun dia gengsian ya, dia rela berkorban loh ya buat orang tersebut ya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga, orangnya tingginya so-so lah ya, so-so di sana gitu. Dan finansialnya dia cenderung oke, teman-teman ya, finansialnya dia oke. Cuman ya memang ya dia seringkali terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, jadi kayak ribet sendiri dengan pikirannya dia gitu loh ya.
Ya kayak gitu. Lalu sesungguhnya apa yang diinginkan dia ya dalam hatinya? Apa sih yang diinginkan dia dalam hatinya dia ya untuk kamu ya, supaya kamu tuh nggak apa sih? Kamu tuh supaya nggak cepet emosi gitu loh, karena sama-sama sih ya sebenarnya, sama-sama sih dua-duanya gitu ya, cuman dia pinginnya kamu tuh sabar gitu ya, nggak terbawa yang namanya emosi sesaat gitu, sehingga malah menyebabkan tekanan yang lebih besar gitu kan dalam hubungan ini. Jadi pinginnya ayo sabar gitu loh ya, karena aku tuh bakalan terpancing kalau kamu tuh kayak begitu gitu, padahal dia juga emosinya sama gitu ya, kalian berdua nih sama ya. Seperti ini, oke ya. Lalu sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan, teman-teman? Yang sebaiknya dilakukan sabar ya, sabar ya. Ini dia bener ya, sabar sih ya. Artinya gini, semua orang tuh bisa emosi gampang, buat emosi tuh gampang banget teman-teman ya, tapi buat sabar nih butuh yang namanya perjuangan. Nah ini dia ya, kekuatan dalam satu hubungan tuh bukan hanya mengenai kamu aja, kamu dan kamu in a center, atau dia dan dia gitu kan, di dalam satu center aja gitu. Bukan, tapi ya ini adalah mengenai aku dan mengenai kamu ya, seperti itu. Jadi ya sabar gitu, jangan yang namanya terpancing-pancing sama sesuatu hal yang kamu tahu itu bakalan jadi penyesalan gitu, emosi sesaat ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga nih, apa yang mesti kamu lakukan kalau ya menurut kamu ini adalah hubungan yang worth it buat dilanjutkan, lanjutkanlah gitu. Tapi kalau misalkan itu adalah satu relationship yang nggak bawa kebaikan buat kamu, ya belajar untuk melepaskan teman-teman ya, ya seperti itu. Alright ya, ini adalah di story yang kedua buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang ketiga ya. Kita bakalan lihat di hubungan ini ada cerita apa. Oke, ini hubungan yang ikatannya nggak jelas, yang jelas ya teman-teman. Yang jelas ini ikatannya nggak jelas karena ada kartu reality di sini ya. Reality ini kalau misalkan kita lihat ya, ini hubungan yang ikatannya nggak jelas, lalu juga hubungan-hubungan yang toksik juga gitu, dan saling apa ya, saling mencari keuntungan gitu ya, hanya dari segi keuntungan aja hubungan ini loh ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ciri-cirinya dia kayak gimana, ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orangnya ini saklek ya, orangnya saklek banget, dan kalau nggak adil ya dia nggak mau gitu ya. Itu sebabnya mungkin tadi ada kartu kayak gitu ya, toxic relationship banget teman-teman ya. Jadi susah banget nih orang untuk nggak kebawa emosi gitu. Jadi ya memang orangnya itu nggak suka sesuatu yang nggak adil ya, tapi ini dibawa gitu loh ke relationship. Jadi bukan kerjaan ya guys ya, ini kan relationship. Nah ini dia kebawa gitu loh teman-teman, dan kesusahan untuk nggak kebawa emosi. Jadi bener-bener emosian banget orangnya, tegas banget teman-teman ya. Tapi orang ini sebenarnya ya romantis, cuman memang gengsinya gede banget ya teman-teman ya, kayak gitu. Dan punya traumanya cukup banyak ya, mungkin trauma waktu dia kecil ya, di childhood, di lingkungannya dia waktu dia kecil gitu ya, masih kebawa ya sampai sekarang ya, traumanya banyak banget nih orang ya. Lalu apa sih yang sebenarnya dia inginkan gitu ya, apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu? Ya, perasaannya dia apa sih, supaya kamu tuh apa, supaya apa ya, ini nggak terjebak yang namanya kesenangan sesaat. Karena bisa jadi ini kalian itu cuman berada di satu hubungan yang saling menguntungkan. Ya udah ya, selama itu bisa saling menguntungkan, saling membuat bisa sama-sama untung lah ya dua-duanya, ya fine gitu loh ya. Jadi dia menginginkan ya nggak terjebak lagi gitu loh dia seperti itu, dan ayo gitu ya, seperti ini seimbang sih antara pekerjaan dan relationship, dia maunya kayak gitu. Lalu sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan ya, apa yang mesti kamu lakukan? Ini ada growth, belajar lebih tegas ya, belajar lebih tegas. Kalau misalkan kamu tahu hubungan ini mengarahnya ke arah-arah yang nggak tegas, ya udah ya selesaikan. Kalau kamu udah ngerti bahwa dianya hanya mau
keuntungan dari kamu aja ya teman-teman ya. Dia kan yang diinginkan dia sebenarnya adalah kesenangan, keuntungan sesaat ya, pokoknya nggak mengganggu antara relationship dan pekerjaan ya, dimana itu kayak lebih berat ke keuntungannya dia ya teman-teman ya. Seperti itu ya, kamu belajar untuk memutuskan ya, untuk lebih tegas dalam satu hubungan. Jangan gantung, kalau ada problem segera selesaikan. Kalau menurut kamu ini adalah hal yang agak melipir ke arah-arah yang kurang baik, ya udah ya, cukup sekian dan terima kasih, tegas aja gitu teman-teman. Pasti udah kelihatan lah ya seperti apa. Oke, ya ini buat teman-teman Capricorn ya, buat teman-teman Capricorn ya, di readingan yang dia inginkan ya. Seperti ini ternyata ya, benar-benar di story yang ketiga. Oke, seperti apapun keinginannya orang lain ya sama kita, tapi kita sendiri juga ya, mereka tahu keinginannya mereka dan kita pun juga diberikan hak untuk tahu keinginan kita. Jangan sampai nggak tahu ya teman-teman ya. Jujur sama diri, belajar untuk jauh lebih apa adanya, itu bakalan bikin kita menikmati hidup ya gak sih, right? Kita bakalan jumpa lagi di next time reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan langsung menuju ke sono ya, cus. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.